lagi bersama saya Nona Miftah dan saya Fani Faisal. Saat ini kita sedang berada di salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu Pantai Tope Jawa, Kabupaten Takalar. Nah, kita lihat di sekeliling kita, ini sudah ada banyak orang ya. Nah, acara pada hari ini itu pembuatan batik Shibori. Pelatihan ya? Pelatihan pembuatan batik Shibori yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Takalar. Dan luar biasanya lagi pada hari ini itu kita sudah secara tidak langsung ya, Kabupaten Takalar itu sudah memiliki batik yang dimana tadi Bu Bupati sudah menyebutkan bahwa batik Shibori Takalar itu kita namakan sebagai batik Shiborita. Nah, pemirsa Takalar TV mungkin mau mengetahui bagaimana sih rangkaian kegiatan yang ada pada hari ini? ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li fir'aulatin kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ini semuanya berkolaborasi, tidak lain adalah kita semua ingin berupaya ya menunjukkan ya bahwa kita semua punya sesuatu ya yang mudah-mudahan bisa kita tinggalkan ya untuk anak cucu kita ya, dan bisa menjadi hasil ya yang masyarakat kita itu bisa lihat kita berkontribusi ya bagi pembangunan bangsa dan negara kita ini. Jadi mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya namanya teknik Shibori ini. Yang Bapak Ibu lihat ini para panitia menggunakan jilbab ya, hijab yang dibuat masing-masing oleh panitia. Jadi panitianya ini membuat masing-masing ini Shiborinya, termasuk saya sendiri nih membuat sendiri yang saya pakai ya. Nah, apa yang kita rasakan setelah kita melihat hasil karya kita? Nah, yang kita rasakan adalah bahwa kita sudah menunjukkan kemandirian kita dalam sektor sandang ya. Kalau selama ini kita bicara tentang kemandirian sektor pangan ya, kemandirian ya, swasembada beras ya, swasembada sapi, swasembada dan sebagainya. Nah, sekarang hari ini kita ingin menunjukkan kepada masyarakat kita ya, kepada bangsa dan negara ini ya, bahwa kita bisa ya, kita bisa mandiri dalam hal sandang. Mungkin kita memulai dulu dengan pelatihan ini, pelatihan Shibori ya. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah dikasih bahan prakteknya, jilbab dulu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua sudah terlatih ya, nanti sudah bisa produksi baju sendiri. Menunjukkan kepada masyarakat kita ya, kepada bangsa dan negara ini ya, bahwa kita bisa ya, kita bisa mandiri dalam hal sandang. Mungkin kita memulai dulu dengan pelatihan ini, pelatihan Shibori ya. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah dikasih bahan prakteknya, jilbab dulu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua sudah terlatih ya, nanti sudah bisa produksi baju sendiri ya, sudah bisa produksi baju sendiri. Nah, ini Bu Ijul ya, praktisi, kata beliau ini ya, kalau beliau mau pergi ke pesta, ini kan kita ini paling suka ini kalau ke pesta gonta-ganti baju ya, setiap kali pesta ganti lagi bajunya. Nah, kalau tidak sempat beli baju atau sudah bosan dengan bajunya, bisa membuat sendiri baju dengan teknik Shibori. Nah, ini yang mengilhami kita yang pertama ya, kenapa kemudian
kami ya Dekranasda Kabupaten Takalar ini sekarang mencita-citakan ya, mengimpikan dan bukan hanya sekedar impian ya ini ya, tetapi kita akan menjadikan ini sebagai misi kita ya di Dekranasda Kabupaten Takalar bersama dengan semua stakeholder ya, dan juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Ini ingin menjadikan Shibori ini sebagai salah satu produk khas ya, yang mungkin bisa kita jadikan souvenir ya, dan juga bisa menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat kita. Nah, sekarang ini ya, kita sapa dulu semua ibu-ibu yang sudah hadir di Pantai Tope Jawa Kabupaten Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya masih kurang meriah ini kampanye. Meriah sekali. Oke, sekali. Kita tes lagi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Sepertinya sudah mengelora seperti dengan terik matahari pada pagi hari ini. Nah, senang sekali rasanya kita berdua, saya Nana Nifta dan Saya Fani Faisal bisa berada di tengah ibu-ibu sekalian dalam rangka acara pelatihan batik Shibori. Betul sekali. Dan pada hari ini juga kita ada Ibu Ijo ya, yang bakalan memberikan beberapa kata untuk pembukaan kita untuk memulai pelatihan batik Shibori ini. Nah, jadi Ibu Ijol ini merupakan praktisi batik Shibori yang tentunya di mana batik Shibori ini merupakan teknik pewarnaan yang diadaptasi dari budaya Jepang, Kak Fani. Betul. Nah, apa sih yang membedakan dari batik Shibori yang ada di Jepang dan ada di Takalar ini? Belum ada ya, cuma namanya aja tadi Ibu Bupati sudah memperkenalkan bahwa batik Shibori betul sekali. Nah, pasti ibu-ibu di sini sudah penasaran dan sudah mau mengetahui bagaimana sih cara membuat batik Shibori ini. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Ijol untuk memberikan pemaparan materi kepada kita semua. Kepada Ibu kami persilahkan. Saya Ibu Zulfitriani Dwianti Mustaka, dipanggil Ibu Ijul. Basic saya adalah dosen agroindustri Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Jadi dalam 10 tahun terakhir saya adalah dosen yang bagaimana membawa semua bahan-bahan baku pertanian menjadi industri di negeri kita Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang banyak, kita punya sumber daya manusia yang banyak, tetapi semua bahan kita mentah, tidak dijadikan industri. Nah, saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan terakhir saya, yaitu melakukan riset S3 untuk program doktor yang memang bidang yang saya ambil adalah bagaimana mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan. Itulah, dan cocok sekali yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Takalar, bahwa yang paling enak kita pelajari dan paling cepat, paling produktif dan gampang diterima oleh semua masyarakat dan bisa menciptakan relung-relung produktif di setiap ekosistem yang ada mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten adalah membatik Shibori. Kalau Ibu sekarang bikin jilbabnya, insya Allah bulan depan Ibu sudah bisa bikin bajunya seperti saya. Iya. Shibori itu sebenarnya berasal dari kata shiboru, Bu, yang artinya bagaimana kita menjerap kain supaya tidak terkena pewarnaan. Yang kita jerap itulah yang menjadi motif. Motif itu yang saya perkenalkan hari ini ada 5, Bu. 3 diantaranya ada di baju yang saya gunakan sekarang ini. Jadi saya suka bikin baju, Bu, yang semua motif sebenarnya ada, supaya kalau saya mengajar saya tidak perlu buka-buka layar, langsung Bu lihat pakai bajuku. Ya. Yang ada depan saya ini adalah teknik dilujur, Bu. Ini kita menjahit saja di kain. Itu namanya dalam bahasa Jepang nui. Tapi tidak usah kita pelajari bahasa Jepangnya. Lantas apa bedanya nanti Shibori dengan Shibori Takalar? Dengan jelujur, Ibu bisa menggambar motif kelapa, motif apa saja dalam bentuk gambar. Ibu gambar di kain, kemudian Ibu jelujur. Semakin kuat caranya Ibu menarik, motif jelujur ini bisa menjadi gambar jagung dan lain sebagainya, dan itu butuh memang keahlian tersendiri.
Kemudian yang di lengan ini namanya kumo. Bagaimana kita menggunakan kelereng saja, menggunakan alat bantu, kemudian kita membuat lipatan-lipatan pada kain kita. Nah, bagian belakang saya ini namanya kanoko, Bu. Ini saya lihat di jilbabnya ibu-ibu sekalian sudah banyak yang pakai. Kanoko ini kita dengan menggunakan manik-manik, kemudian kita ikat dengan karet, ya, seperti itu. Bu, kita bisa zero waste untuk limbah, ya. Baju bekasnya bapak-bapak di rumah untuk ibu-ibu yang hadir sekalian, banyak baju bekas berwarna putih, ya, karena biasa kan pegawai pakai baju putih, Bu. Itu kalau sudah 2 tahun, sudah ada tinta pulpennya, sudah ada kuning-kuningnya, itu semua bisa di-recycle dengan Shibori. Kalau sudah begini bajunya bapak-bapak, Bu, kemudian kita bawakan, kita masih kenal di baju tak ini, Pak? Pasti tidak. Dia kembali menjadi baju baru, padahal baju yang sudah banyak tinta pulpennya, tetapi warna putih. Nah, kalau dia sudah menjadi kostum seperti ini, Bu, lebih enak kita motif. Karena kita sudah tahu posisi lengannya di mana, posisi kerahnya di mana, dan lain sebagainya, ya. Nah, hari ini kita belajar jilbab saja, Bu. Tapi dari jilbab itu motifnya bisa dipindahkan ke kain katun. Kemampuan kita Shibori dalam 1 hari kita bisa menghasilkan 50 jilbab, Bu. Itu dalam waktu 1 jam. Itu saya sudah pernah coba. Dari 10 menit, Bu, Ibu mencelup. Setelah proses pewarnaan, kita langsung ke proses untuk menghilangkan semua warna yang mungkin tidak akan lagi melekat di baju kita. Jadi ada pertanyaan ibu-ibu sekalian, apakah tidak luntur, Bu? Tidak. Baju saya ini, Bu, sudah 3 tahun dan memang selalu saya gunakan kalau saya melatih. Itu sampai sekarang, Bu, kelihatan yang mungkin tidak sama seperti barunya, tetapi tidak seperti bahwa akan luntur, tidak seperti itu, ya. Atau teknik menjahit ini tentunya bisa menjadi sebuah ciri khas yang membedakan Shiborita dengan Shibori yang dari Jepang. Iya, betul sekali, karena dengan teknik jelujur ini kita bisa membuat pola lontara, jagung, ataupun bahkan ikan terbang, Kak Fani. Kita tunggu Ibu Jul dulu untuk membersamai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan alat bahan-bahannya, ya, seperti misalnya kain, ada kelereng, Karet mungkin ada juga. iya, Manik-manik. Dan perlu kami informasikan bahwa sebelum ini kita juga pernah menyaksikan dan ikut langsung membuat batik Shibori, yaitu dengan kain jilbab. Ya, kain jilbab yang ada di Rujak Sekda waktu itu, ya. Iya, jadi kalau kita lihat panitia penyelenggara pelatihan ini semua itu menggunakan batik Shibori. Nah, jadi setiap gazebo pun juga didampingi, ya, sama tutor-tutornya untuk melakukan pelatihan batik Shibori ini. Ini ketika kita pakai, jangan ini jangan besar. Jadi Jadi seperti bambu atau kita buat stick, bagi empat, stick es krim. Itajime itu bagusnya tuh karena dia membuat pola yang tidak disentuh oleh pewarna. Jadi itu tinggal bikin bentuk segi 4 di jilbabnya, kemudian ibu jepit pakai stick es krim. Nah, stick es krim itu akan meninggalkan pola pada yang dibuat. Biasanya itajime ini digunakan untuk kita kalau mau buat sarung bantal. Saya ibu nanti mau bikin motif untuk sarung bantal, ya, seperti itu. contoh bagaimana? Iya. Kalau pakai stick boleh? Iya. Masih Ya, jadi mungkin untuk gazebo di belakang, ya, mungkin gazebo 7, 8, 9, 10 bisa untuk mengambil barisan, karena kita akan melangsungkan proses. Bapak-bapak sekalian sudah ada.
Dureng Pradasta. Luar biasa sekali pelatihan ini karena ternyata pelatihan ini juga menjadi pelatihan pertama di Sulawesi Selatan dengan peserta terbanyak untuk membatik Shigori. Ke gazebo masing-masing, kemudian merundingkan efek dua bomba. Diharapkan kepada nama-nama yang tadi sudah disebutkan, diharapkan untuk naik di atas panggung itu ya, untuk menerima. Jadi sekarang penyerahan sertifikat